Hari ini saya akan memprediksi bagaimanakah kehidupan Sarwenda dan Ruben setelah bercerai nanti. Karena yang kita lihat kabar-kabarnya, Ruben bersikeras untuk bercerai dan tidak ada mediasi di dalam proses perceraian mereka. Ya mungkin ada mediasi karena itu wajib, tapi mungkin nggak dihadiri oleh kedua orang ini. Mungkin seperti itu ya. Makanya di sini saya ingin memprediksi bagaimanakah nasib mereka berdua setelah seandainya sudah bercerai. Pertama ini untuk Sarwenda terlebih dahulu ya. Nasib Sarwenda seandainya sudah bercerai dengan Ruben. Ada simbol 6 tongkat bendera merah melambangkan di mana Sarwenda setelah bercerai dengan Ruben, dia akan gigih berusaha untuk mengatasi masalah-masalah di dalam kehidupannya. Nah, di sini sangat gigihnya Sarwenda pada akhirnya bisa mengatasi masalah-masalahnya, ya. Walaupun di sini dengan hitungannya dengan susah payah, karena selama ini kan Sarwenda bersama dengan Ruben ada yang membantu dan lain sebagainya. Nah di sini dengan sebagai single parent pada akhirnya dia harus kuat untuk menopang kehidupannya. Sarwenda ini di angka Rut 1 elemen logam, orangnya sangat kuat menghadapi tantangan yang ada. Nah disinilah kalau dibanding dengan ketegaran, Sarwenda ini lebih tegar daripada Ruben sebenarnya. Selanjutnya, bagaimanakah kehidupan Sarwenda setelah cerai? Simbol ini lambang dari di mana Sarwenda menghadapi tekanan kehidupan. Karena mungkin sebagai single parent dia harus berjuang untuk anak-anaknya, juga berjuang untuk kehidupannya di masa depannya nanti. Jadi di awal-awal dari perceraian mereka, Sarwenda menghadapi hal-hal yang seperti ini. Dia berusaha tegar menghadapi masalah, tapi juga ada down-nya juga karena harus dipikul sendiri ya. Kalau dulu kan ada Ruben, tempat curhat, tempat sharing dan lain sebagainya. Karena di sini dipikul sendiri, pada akhirnya ada tekanan pikiran yang dialami Sarwenda. Selanjutnya, apalagi yang dialami Sarwenda setelah bercerai dengan Ruben? Ada pergerakan cepat. Nah, ada kebaikan di sini setelah menghadapi tekanan. Pada akhirnya ada hal-hal yang membuat lebih positif lagi di sini. Sebuah tekad. Oh, jadi begini. Jadi begini teman-teman, 4 kartu ini melambangkan dari kegigihan Sarwenda dalam menghadapi masalah-masalah kehidupannya setelah dia bercerai dengan Ruben. Walaupun dia harus bekerja sendirian, banting tulang untuk masa depannya, dan sampai mengalami tekanan mental yang bisa dikatakan tertekan pikirannya, tapi pada akhirnya dia bangkit dan bergerak cepat, semangat untuk masa depannya. Di sini ada 8 tongkat. Aktivitas yang luar biasa. Juga di sini ada simbol tekad untuk menjalani kehidupan ke depannya. Tekad dengan pikiran-pikiran, dengan ide-idenya. The need to move on, ya. Walaupun sebenarnya dalam kehidupannya dia masih saja dihantui terkait dari apa yang sudah terjadi di dalam rumah tangganya. The need to move on, kamu butuh melupakan. Tapi sepertinya Sarwenda juga susah untuk melupakan Ruben, karena ada anak loh ya. Jadi untuk melupakan masa lalu itu sangat susah. Seperti dalam prediksi saya, sebenarnya Sarwenda dengan Ruben itu ada garis perjodohan. Dari kartu tarotnya ada Empress, dari numerologi juga ada simbol 2772. Jadi mereka ini ada kecocokan dari alam sebenarnya. Makanya ketika mereka berpisah, ada kesulitan untuk bisa move on di sini.
Kemudian ada balance ya, walaupun susah move on yang pada akhirnya berusaha untuk menjalin silaturahmi yang baik, tetap berkomunikasi dan lain sebagainya, dan berusaha untuk menenangkan pikirannya dan menyadari bahwa semuanya itu sudah berakhir dan harus maju ke depan. Ada simbol 2 jangkir di sini. Nah, 2 jangkir ini lambang dari seseorang yang bisa jatuh cinta lagi loh ya. Ayo Ruben, ini bagaimana ini? Jadi di sini walaupun Sarwenda susah melupakan Ruben, tapi ada kemungkinan nanti Sarwenda ada yang naksir loh. Dalam angka numerologi, Sarwenda kan di root 1. Di root 1 itu semakin tua semakin menawan. Pesonanya semakin keluar, auranya semakin keluar. Dan di sini ada kemungkinan seseorang yang akan jatuh cinta kepada Sarwenda nanti. Jadi untuk Sarwenda, awal-awal kehidupannya setelah bercerai, dia ibaratnya orang yang berusaha memulai sebuah hidup baru. Makanya banyak tantangan yang harus dihadapi sampai dia juga down pikirannya, tapi kemudian dia semangat kembali untuk bangkit dari keterpurukan, walaupun masih belum bisa melepaskan dari bayang-bayang Ruben. Tapi kemudian semuanya itu diusahakan, dibalanskan, diimbangkan pikirannya, dinetralkan pikirannya, dan suatu saat nanti akan ada sosok-sosok yang datang yang jatuh cinta kepada Sarwenda. Ini untuk Sarwenda. Selanjutnya kita beralih ke kehidupan Ruben setelah bercerai dengan Sarwenda. Bagaimana situasi dan kondisinya kehidupan Ruben? Ada simbol Raja Jangkir. Walaupun sudah bercerai, ternyata Ruben ini masih sayang kepada Sarwenda dan anak-anaknya. Ya, masih sayang di sini. Selanjutnya The Empress-nya keluar loh ya. Setiap saya memprediksi Ruben dengan Sarwenda ini, The Empress-nya keluar. Sebenarnya Ruben ini masih sangat besar rasa sayangnya pada Sarwenda dan anak-anaknya. Lantas kenapa kamu memutuskan untuk bercerai kalau memang kamu rasa sayangmu begitu besar? Kenapa? Karena sebagai kepala keluarga harus bertindak tegas. Jadi ada 2 simbol Raja Jangkir melambangkan dari perasaan. Kemudian ada simbol Raja Tongkat, ketegasan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, seperti itu. The Sun, matahari bersinar, hari esok lebih baik. Jadi apa yang diharapkan Ruben setelah proses perceraian untuk kehidupannya bisa dibilang tercapai di sini. Ya, tercapai di sini. Aduh, The Sun, hari esok lebih baik. The Magician. Oh, aura-aura magicnya keluar. Jadi, apakah Ruben bercerai ini karena ada kaitannya dengan magic? Kalau ada kaitannya dengan magic, tentunya nggak usah bercerai, bisa rumah saja udah cukup, ya toh. Dan di sini ada The Magician yang diartikan kekuatan magic, atau bisa juga diartikan Ruben berusaha mengoptimalkan apa yang dia bisa. Selanjutnya, ini mulai ada penderitaan yang dialami Ruben. Oh, jadi begini teman-teman. Ada penderitaan yang dialami Ruben terkait ada kaitannya dengan magic. Satu kartu lagi. Awakening teman-teman, orang terbalik, kondisi yang gak bagus. Bisa jadi kesehatan Ruben down nantinya, atau semoga saja gak terjadi loh ya, semoga saja gak terjadi. Karena yang namanya prediksi ini bisa diantisipasi dengan baik untuk menghindari hal-hal yang tidak baik di prediksi ini. Jadi untuk Ruben, setelah dia bercerai dengan Sarwenda, di awal-awalnya kehidupannya masih baik-baik saja. Karena Ruben ini kan pekerja keras juga.
Nah, sedangkan Sarwenda terkait pekerjaannya masih berusaha dia untuk mengawali pekerjaan yang lebih baik lagi. Tapi puji syukur sudah ada kontrak, di beritanya seperti itu kan, ada kontrak dengan siapa nggak tahu saya, tapi sudah tanda tangan. Dan kalau Ruben ini udah lancar pekerjaannya, makanya di awal dia bercerai, masalah kehidupannya bisa dikatakan baik-baik saja. Tapi lambat laun di sini ada kondisi Ruben yang nggak bagus. Ada kaitannya dengan magic. Kemudian terjadilah kondisi yang down, ya. Dan di sini ada simbol awakening. Orang juga terbalik. Situasi kondisi yang terbalik. Jadi keputusan Ruben untuk cerai itu sebenarnya keputusan yang kurang bagus. Karena dalam keadaan situasi yang down ini tentunya butuh support dari orang yang disayang. Terbalik dengan kondisinya Sarwenda. Di awal-awal bercerai ada situasi pikirannya yang down. Karena menghadapi masa depan. Gimana hidup saya selanjutnya dan lain sebagainya. Tapi ketika dia bertekad, walaupun sebenarnya dia juga belum bisa terlalu move on dengan Ruben, tapi dia berhasil untuk mengatasi situasi yang seperti itu. Dan pada akhirnya juga ada orang yang jatuh cinta pada Sarwenda di akhir-akhir kartunya. Sedangkan di akhir kartunya Ruben ini kondisinya nggak bagus. Ada magic yang membuat dia menderita, yang membuat dia pada akhirnya jungkir balik ini. Jadi keputusan untuk bercerai dengan Sarwenda adalah keputusan yang kurang bagus. Ibaratnya seperti ini ya teman-teman. Dalam sebuah masalah, ketika kita bersama-sama berdoa, kekuatan doa itu akan lebih baik. Tapi ketika kita seorang diri yang berdoa, nah dibanding dengan doa berjamaah, tentu kekuatan doa yang berjamaah itu akan lebih baik daripada doa sendiri. Asal doa jamaah ini dilakukan dengan sepenuh hati. Nah, ketika Ruben hidup seorang diri, tentunya akan ada situasi dan kondisi yang bisa membuat dia terpuruk, jadi mikir sendiri, ngenes sendiri, tidak ada anak-anak yang mendampingi dan lain sebagainya. Itu juga membuat dia semakin down, semangat hidupnya juga bisa down. Saya berkali-kali menasehati online ya di tayangan saya, rujuklah demi kebaikan bersama. Tapi sayangnya kalau menurut berita mereka pada akhirnya bersikeras untuk bercerai. Ya namanya pilihan hidup ya, segala sesuatunya ada risiko yang harus diambil atau harus dijalani.